Setelah kita membuat bagian abstrak, selanjutnya kita membuat bagian pendahuluan. Untuk membuat pendahuluan, karena biasanya pendahuluan sangat panjang, pada video ini saya akan contohkan dengan lebih singkat, yaitu dengan beberapa bagian saja. Nah, pada contoh pertama, saya akan mulai dari bagian general background. Di sini saya jelaskan dahulu bahwa saya mahasiswa computer science yang mau membuat sebuah publikasi ilmiah dari penelitian saya. Sama seperti tadi, penelitian saya yaitu mengenai Intelligent Transportation System, secara spesifik mau mengimplementasi Dynamic Swarm Particle Optimization untuk mengimprove performa dari vehicle tracking menggunakan device kamera yang tersedia. Di sini perannya, saya ingin dia berperan sebagai supervisor saya yang sangat mengerti mengenai penulisan artikel ilmiah. Sama seperti tadi, saya ingin dia membuatkan sebuah paragraf mengenai general background dari sebuah introduction. Nah, saya di sini lampirkan outline yang saya inginkan. Is the following outline. Yang pertama, saya minta dia menjelaskan apa itu ITS. Saya juga berikan nomor referensi. Jadi di sini ceritanya kita sudah memiliki sebuah tabel state of the art yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian pada outline poin kedua, di sini saya minta dia menceritakan supporting teknologi untuk ITS. Poin ketiga, saya minta dia menceritakan device yang sudah terimplementasi pada sistem transportation. Dan keempat, saya minta dia bercerita mengenai goal dari riset, yaitu untuk membuat vehicle tracking system menggunakan low-cost kamera. Di sini saya tambahkan larangan berupa jangan lupa untuk memberikan caption, citation atau footnote number pada paragraf. Seperti yang terlihat di sini saya memberikan nomor-nomor citasi pada poin-poin yang saya berikan. Kemudian saya minta juga jangan menyebutkan apapun yang berhubungan dengan DSPO karena ini masih bagian general background. Saya ingin DSPO nanti dibahas pada hal-hal yang berhubungan dengan DSPO nanti dibahas pada specific background dan setelahnya. Saya minta paragraf terdiri dari 5 kalimat dan hanya gunakan kalimat yang efektif supaya mudah dimengerti. Kita tunggu respon dari ChatGPT. Ya, Intelligent Transportation System atau ITS refers to advanced application that aim to provide innovative service for various modes of transport, improving efficiency, safety, and sustainability. Di sini sudah sesuai dengan outline pertama yang saya minta, yaitu dia menjelaskan mengenai apa itu ITS. Selanjutnya, a variety of supporting technologies such as sensor, GPS, and computer vision enable ITS to process and analyze real-time data to optimize traffic flow and enhance driver assistance. Ini juga sudah sesuai dengan poin kedua, yaitu menyebutkan supporting teknologi untuk ITS. Langsung ke poin selanjutnya. Among these technologies, low-cost cameras have already been implemented in transportation system to facilitate traffic monitoring and vehicle identification due to their accessibility and affordability. Sudah sesuai juga pada poin ketiga, yaitu bercerita mengenai device yang sudah terimplementasi. Poin selanjutnya yang harusnya bercerita mengenai goal of this research. This research aims to develop a vehicle tracking system that utilizes these existing low-cost cameras, leveraging their capabilities to offer an effective yet cost-efficient solution for real-time monitoring. Ya, sejauh ini sudah sesuai dengan outline yang diminta. Mari kita lanjutkan ke bagian spesifik background dari pendahuluan. Berikut prompt-nya. Hampir keseluruhan prompt-nya sama, yang berbeda di sini adalah saya minta dia membuatkan paragraf sebagai specific background dari sebuah introduction atau pendahuluan.
outline yang saya berikan. Pertama, bercerita bahwa tracking menggunakan lokus kamera menjadi topik research yang menarik atau considerable. Kemudian di poin kedua, bercerita mengenai tantangan untuk menggunakan low-cost kamera untuk tracking. Kemudian saya tambahkan juga contoh tantangannya yaitu berupa low frame rate, limited storage, and low processing power. Poin selanjutnya yaitu poin ketiga, saya minta dia bercerita menyebutkan mengenai limitasi yang ada yang membuat sebagian besar dari metode tracking menjadi tidak berguna akibat dari kendala-kendala tadi. Langsung saja kita lihat responnya. Tracking using low-cost cameras has gained significant attention in research due to the accessibility and cost-effectiveness of these devices. Sudah sesuai dengan poin pertama yang saya minta tadi. Selanjutnya, however, low-cost cameras face several challenges that impact tracking quality, including low frame rates, limited storage capacity, and low processing power. Sudah sesuai juga dengan poin kedua. Lanjut, these limitations hinder their ability to capture smooth, continuous footage and process data quickly, essential factors for effective tracking. Ini masih menjelaskan kalimat sebelumnya, belum ke poin selanjutnya, bukan menjadi masalah. Ya, kemudian as a result, many advanced tracking methods become impractical when applied to low-cost camera, failing to achieve reliable performance under these constraints. Ini sesuai dengan poin ketiga yang saya minta. Kemudian dia memberikan tambahan, addressing this challenge is essential to developing a functional tracking system that operates efficiently with low-cost hardware. Ini tidak ada pada outline yang saya minta. Jadi di sini ChatGPT melakukan improvement. Nah, improvement ini perlu kita verifikasi. Kalaupun memang cukup valid, kita bisa memilih untuk menggunakannya atau tidak. Misal kita tidak menginginkannya. Oke, baik, lanjut ke bagian knowledge gap. Langsung saja, polanya sama. Langsung saja pada poin pertama di sini, saya minta dia bercerita bahwa solusi umum untuk permasalahan tracking menggunakan low-cost kamera yaitu mengurangi frame rate atau menurunkan frame rate supaya beban pada hardware menurun. Kemudian outline poin kedua di sini, saya minta dia menceritakan bahwa mengurangi frame rate atau menurunkan frame rate akan menyebabkan vehicle terlihat lebih cepat dari sesungguhnya. Dan poin selanjutnya di sini, saya minta dia bercerita bahwa ada solusi lain, mengimprove metode trackingnya supaya menjadi lebih efisien. Langsung saja, hasil jawabannya di sini, a common solution for tracking with low-cost cameras is to reduce the frame rate, which helps minimize processing load on limited hardware. Ini sudah sesuai dengan poin pertama yang saya minta. Selanjutnya, however, lowering the frame rate causes a slower representation of vehicle movement in the camera view, which can distort the perceived speed and reduce tracking accuracy. Ini juga sudah sesuai dengan poin kedua yang saya minta. An alternative approach involves enhancing the tracking method itself, aiming for greater efficiency to work within the constraint of low-cost device. Ini sesuai dengan poin ketiga yang saya minta, menceritakan another solution. Selanjutnya, despite these efforts, current solution struggle to balance performance and hardware limitation, leaving a gap for more fast optimized tracking method. Developing a tracking method that maintains accuracy without sacrificing efficiency remain a significant challenge in the field.
Ini merupakan improvement yang diberikan ChatGPT, namun sejauh ini cukup bagus dan cocok untuk dipasang di sini. Jadi, pada contoh ini, saya bisa menggunakan improvement yang diberikan ChatGPT sebagai tambahan paragraf saya supaya lebih bagus. Namun tetap harus kita verifikasi. Selanjutnya, yaitu bagian Here We Show. Di sini saya mulai minta dia bercerita mengenai apa yang saya propose di sini. Yang pertama, saya minta dia mulai dari bercerita dari related works. Di sini saya berikan related works berupa visual object tracking, fast motion challenge, particle filter for dynamic motion, transition model, and its relation to occlusion challenge. Poin kedua, saya minta dia bercerita mengenai propose method saya, yaitu dynamic swarm particle, particle filter, particle swarm optimization, DSP approach for motion tracking. Tidak lupa saya berikan citasinya juga. Selanjutnya, bercerita mengenai struktur dari paper ini yang terdiri dari introduction, explanation of visual object tracking, explanation of proposed method, experiment setup and methodology, discussion of results, and conclusion. Mari kita langsung saja. Hasilnya, recent research in visual object tracking has addressed various challenges, including fast motion and occlusion, both of which complete accurate tracking in real-time scenarios. Ini sudah sesuai dengan poin pertama, yaitu bercerita mengenai related works. Kemudian dia detailkan lagi. Particle filters have been applied to manage dynamic motion, yet their effectiveness can be limited when dealing with rapid transitions or unexpected object occlusions. To overcome this challenge, several models incorporate transition mechanisms that predict object locations, but they remain susceptible to errors when visual obstruction occurs. These limitations indicate the need for more adaptive model capable of handling both rapid movement and occlusion effectively. Addressing these issues has led to exploring advanced method for robust tracking in low-cost systems. Ya, sejauh ini sudah sesuai dengan poin pertama yang saya minta, yaitu bercerita mengenai related works, termasuk dengan poin-poin yang saya berikan di poin nomor 1 tadi. Selanjutnya, our proposed method leverages a dynamic swarm particle approach, integrating particle filters and particle swarm optimization to improve motion tracking accuracy. This method, known as DSP, dynamic swarm particle, optimizes particle distribution dynamically to adapt to vehicle motion more efficiently. By combining particle filters with swarm behavior, the DSP method improves responsiveness to change in motion and overcomes the limitations of traditional filters. This approach enhances tracking precision, especially in scenarios where rapid or irregular motion occurs. The DSP approach aims to achieve reliable performance despite the limitations of low-cost hardware. Ini juga sudah sesuai dengan poin kedua yang saya minta, yaitu bercerita mengenai proposed method saya. Terakhir, this paper structured as follows. Section 1, introduce the background and related work in visual object tracking. Section 2, explain the fundamental of visual object tracking and the challenge it faces. Section 3 details the proposed DSP method, discussing its components and how it addresses motion tracking issues. Section 4 describe the experiment setup and methodology for testing the DSP approach. Finally, Section 5 presents the results and discussion, and Section 6 concludes with insights and potential future research directions. Sudah sesuai dengan poin ketiga yang saya minta tadi. Jadi sejauh ini penggunaan ChatGPT cukup membantu dan cukup bisa diandalkan pada kasus seperti ini.